Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan persiapan TKA, tes kemampuan akademik, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah soal-soal latihan kimia untuk materi stoikiometri. Oke, langsung saja kita mulai. Perhatikan reaksi pembentukan amoniak, gas N2 ditambah gas 3H2 menghasilkan gas 2NH3. Evaluasi kebenaran pernyataan berikut dalam konteks hukum-hukum dasar kimia. Diketahui ARN sama dengan 14 dan ARH sama dengan 1. Kita buat persamaan reaksinya dulu ya. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Lalu kita lihat pernyataan yang pertama. Jika 28 gram N2 dan 6 gram H2 direaksikan, massa total zat setelah reaksi adalah 34 gram. Jadi gas nitrogennya 28 gram, gas hidrogennya 6 gram, dan setelah bereaksi, massa gas NH3-nya 34 gram. Nah, perhatikan, 20 gram dan 6 gram ini adalah massa pereaksi sebelum bereaksi. Nah, setelah bereaksi, massanya menjadi 34 gram. Artinya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Berarti pernyataan pertama benar atau sesuai dengan hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Jelas ya? Lanjut ke pernyataan yang kedua. Perbandingan massa N dan H dalam setiap sampel amoniak atau NH3 murni adalah selalu 14:3. Nah, perhatikan dalam pernyataan dikatakan selalu 14:3. Artinya perbandingannya tetap ya. Berarti pernyataan 2 ini sesuai dengan hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Tinggal kita buktikan apakah perbandingan unsur N dan H dalam NH3 itu benar 14:3. Cara menentukan perbandingannya adalah atau N banding H sama dengan jumlah atom N dalam NH3 ya, ada 1 dikali dengan ARN diketahui di soal adalah 14 banding jumlah atomnya si H dalam NH3 adalah 3 dikali dengan AR-nya si H yaitu 1. 1 dikali 14 adalah 14 banding 3 dikali 1 adalah 3. Nah, perbandingannya juga sesuai ya. Berarti pernyataan yang kedua benar atau sesuai dengan hukum Proust, yaitu perbandingan massa unsur dalam senyawa murni selalu tetap. Kemudian pernyataan ketiga, jika 10 ml gas N2 direaksikan dengan 10 liter gas H2, akan dihasilkan 10 liter gas NH3. Nah, hukum dasar mengenai volume itu adalah hukum Gay-Lussac ya. Tinggal kita buktikan apakah pernyataan yang ketiga ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac menyatakan perbandingan volume gas dalam reaksi adalah bilangan bulat dan sederhana. Atau perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Nah, berarti perbandingan volume N2, H2, dan NH3 sama dengan perbandingan koefisiennya yaitu 1:3:2. Jadi misal jika gas N2 yang direaksikan adalah 10 liter, harusnya volume H2-nya adalah 3/1 kali 10 atau 30 liter. Lalu untuk volume NH3 harusnya 2/1 kali 10 liter atau sama dengan 20 liter. Berarti pernyataan yang ketiga salah ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebanyak 11,2 liter gas nitrogen atau N2 pada kondisi STP yaitu suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm memiliki massa diketahui ARN sama dengan 14. Kita buat yang diketahuinya dulu ya, yaitu volume gas N2 dalam kondisi STP sama dengan 11,2 liter. Lalu diketahui ARN yaitu 14. Nah, dari AR ini kita bisa mencari MR-nya gas N2 yaitu 2 dikali ARN atau sama dengan 2 dikali 14 atau sama dengan 28. Nah, yang ditanyakan adalah massa atau gramnya gas N2. Nah, untuk mencari massa atau gramnya gas nitrogen, berarti kita harus mencari jumlah molnya dulu ya. Atau bisa juga kita langsung hubungkan antara massa dengan volume STP. Nah, ingat jumlah mol itu sama dengan gram per mr. Dan jumlah mol itu juga sama dengan
volume STP per 22,4. 22,4 ini adalah tetapan atau volume untuk 1 mol gas ya. Jadi untuk mencari massa N2, langsung saja kita gunakan persamaan yang ini. Tinggal kita masukkan datanya. Gram, ini yang ditanyakan atau massanya, per mR gas N2 yaitu 28, sama dengan volume STP gas N2 adalah 11,2 per 22,4. Kita sederhanakan, 11,2 dan 22,4 sama-sama kita bagi 11,2 ya. Ini jadinya 1 dan ini jadinya 2. Berarti massa N2 atau gramnya sama dengan 28 dibagi 2 atau sama dengan 14 gram. Jadi, pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B, 14 gram. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Sebanyak 10 gram cuplikan batuan yang mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 direaksikan dengan asam klorida berlebih, menghasilkan 1,12 liter gas CO2 pada STP. Reaksinya CaCO3 tambah 2HCl menghasilkan CaCl2 tambah H2O tambah CO2. Kadar CaCO3 dalam batuan tersebut adalah diketahui air Ca40, C12, dan O16. Kita buat persamaan reaksinya dulu, yaitu CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 tambah H2O tambah CO2. Nah, ini persamaannya sudah setara ya. Kemudian kita lihat di soal dikatakan, ketika batuan yang mengandung CaCO3 direaksikan dengan asam klorida, ternyata menghasilkan 1,12 liter gas CO2. Nah, berarti dari volume CO2 yang diketahui ini, kita bisa mencari jumlah molnya ya, yaitu volume STP atau 1,12 dibagi dengan 22,4 atau sama dengan 0,05 mol. Ini adalah molnya si CO2. Nah, karena yang ditanyakan adalah kadar dari CaCO3, berarti kita harus mencari dulu massa dari CaCO3. Karena molnya belum diketahui, berarti kita cari dulu molnya ya, menggunakan perbandingan koefisien. Karena koefisien CaCO3 sama dengan CO2 atau 1:1, berarti jumlah molnya juga sama, yaitu 0,05 mol. Nah, dari jumlah mol inilah kita bisa mencari massa atau gramnya si CaCO3, yaitu mol dikali mR, sama dengan molnya adalah 0,05 dikali mR dari CaCO3. Jadi tinggal kita jumlahkan AR-nya ya, dikali dengan jumlah atom masing-masing. Diketahui di soal jumlah AR-nya. Untuk Ca yaitu 40 ditambah AR-nya si C yaitu 12 ditambah 3 kali AR-nya si O yaitu 16 sama dengan 0,05 dikali, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 100. 0,05 kali 100 adalah 5 gram. Nah, setelah kita peroleh massa CaCO3 murni, barulah kita bisa menentukan kadarnya, yaitu kadar CaCO3 sama dengan gram CaCO3 murni dibagi dengan gram cuplikan atau gram batuannya kali 100%. Sama dengan gram CaCO3-nya, tadi kita peroleh 5 gram, gram cuplikannya diketahui di soal ya, yaitu 10 gram, dikali 100%, sama dengan 5 kali 100, 500 dibagi 10 adalah 50%. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B, 50%. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang keempat. Sebuah senyawa hidrokarbon mengandung 85,7% massa karbon dan 14,3% massa hidrogen. Jika massa molekul relatif atau MR senyawa tersebut adalah 56, pernyataan yang tepat adalah diketahui air C sama dengan 12 dan air H sama dengan 1. Kita buat yang diketahuinya ya. Misal senyawa hidrokarbonnya adalah senyawa CXHY. Nah, dalam senyawa CXHY ini mengandung massa karbon sebanyak 85,7%,
dan massa hidrogen 14,3%. Nah, jika misal massa senyawanya adalah 100 gram, artinya kita bisa mencari mol dari masing-masing unsur ya, yaitu massa dibagi dengan AR masing-masing. Mol C sama dengan massanya C yaitu 85,7 dibagi dengan AR-nya yaitu 12, atau sama dengan 7,14 mol. Lalu untuk H, jumlah molnya berarti masanya si H yaitu 14,3 dibagi dengan AR-nya H 1 atau sama dengan 14,3 mol. Nah, jika jumlah mol dari masing-masing unsur sudah diketahui, sekarang kita buat perbandingan jumlah molnya antara unsur C dengan unsur H, yaitu mol C banding mol H berarti sama dengan 7,14 banding 14,3 atau sama dengan 1 banding 2. Jadi dibagi 7,14 masing-masingnya ya. Nah, dari perbandingan molnya ini, kita sudah bisa menentukan rumus empirisnya, yaitu rumus empirisnya berarti sama dengan C, jumlahnya 1, kemudian H, jumlahnya 2. Nah, 1 tidak perlu ditulis ya, berarti CH2. Artinya, pernyataan yang pertama, rumus empiris senyawa tersebut adalah CH2, benar. Lanjut sekarang kita lihat pernyataan yang kedua, rumus molekul senyawa tersebut adalah C4H8. Nah, cara menentukan rumus molekulnya, kita cari dulu nilai N-nya ya. Jadi, MR dari rumus molekul itu sama dengan MR dari rumus empiris dikali N. MR dari rumus molekulnya sudah diketahui di soal, yaitu 56. MR dari rumus empirisnya kita cari. Di sini kan sudah diketahui rumus empirisnya adalah CH2. Berarti MR-nya adalah AR-nya si C yaitu 12 ditambah dengan 2 kali ARH yaitu 2, berarti 14. 12 ditambah 2 adalah 14 kali N. Jadi nilai N-nya sama dengan 56 dibagi dengan 14 atau sama dengan 4. Nah, setelah itu baru kita tentukan rumus molekulnya, yaitu sama dengan rumus empiris dikali N. N di sini adalah sebagai indeksnya ya. Sama dengan rumus empirisnya adalah CH2 dikali N-nya adalah 4, maka rumus molekulnya adalah C4 H2 dikali 4 atau 8, yaitu C4H8. Berarti pernyataan yang kedua benar. Lanjut lagi pernyataan yang ketiga, senyawa ini dapat merupakan alkena. Ingat, alkena adalah senyawa yang memiliki rumus umum CnH2n. Jadi kalau jumlah C-nya 4, C-nya ada 4, jika dia alkana, maka jumlahannya adalah 2 dikali N atau 2 dikali 4. 2 dikali 4 adalah 8. Nah, di sini rumus molekulnya juga C4H8. Berarti pernyataan yang ketiga juga benar. Lanjut lagi pernyataan yang keempat, pembakaran sempurna 20 gram senyawa ini menghasilkan 88 gram gas CO2. Kita buktikan ya, apakah pernyataan 4 salah atau benar. Kita buat dulu reaksi pembakarannya. Tadi senyawanya adalah C4H8. Dibakar sempurna berarti direaksikan dengan oksigen atau O2 menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan H2O. Reaksinya jangan lupa disetarakan ya. Di ruas kiri C-nya 4 berarti di kanan juga harus 4. Kemudian H di kiri 8, maka di kanan juga harus 8, maka koefisiennya di sini diganti 2. Lalu untuk atom O di ruas kanan ada 8 ditambah 4 sama dengan 12 ya, maka di sini koefisien O2-nya kita ganti 6. Lalu kita lihat pada pernyataan 4, C4H8 yang dibakar adalah 28 gram. Jadi ini ya, diketahui 28 gram. Nah, apakah CO2 yang dihasilkan benar sebanyak 88 gram? Kita cari molnya si C4H8 dulu ya. Diketahui gramnya berarti mol sama dengan gram per mr atau 28 per mr-nya si C4H8.
Berarti 4 kali ARC atau 4 kali 12, 48 ditambah 8 kali 1 atau 8. 48 ditambah 8 adalah 56. Nah, 28 dibagi 56 itu sama dengan 0,5 mol. Molnya si C4H8 sudah kita peroleh. Sekarang kita cari molnya si CO2 menggunakan perbandingan koefisien. Berarti mol CO2 itu sama dengan koefisiennya CO2 yaitu 4 dibagi dengan koefisiennya C4H8 yaitu 1, berarti 4/1 ya, dikali molnya si C4H8 yaitu 0,5, sama dengan 4 kali 0,5 adalah 2 mol. Terakhir kita cari massa atau gramnya si CO2 yaitu gram sama dengan mol dikali dengan mR-nya CO2. Molnya adalah 2 kali mR-nya CO2 berarti 12 ditambah 2 dikali 16 atau sama dengan 44. 2 dikali 44 adalah 88 gram. Jadi, jika massa C4H8 yang dibakar adalah 28 gram, maka massa CO2 yang dihasilkan adalah 88 gram. Sesuai dengan pernyataan 4 ya, artinya pernyataan 4 juga benar. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.